Halo semua, saya Muhammad Fauzan Akbar, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Hukum Tata Negara semester 3, dalam rangka menuntaskan mata kuliah Peradilan Indonesia. Lalu pada kali ini saya akan berbincang mengenai KUHP. Setelah kita dan saya sendiri membaca, memahami lembar demi lembar, pasal demi pasal KUHP yang baru saja disahkan oleh DPR kita, yaitu Ibu Puan Maharani. Setuju. Terima kasih. Ketika diciptakannya KUHP, disahkannya KUHP, itu menuai banyak pro dan kontra. Sebenarnya, produk hukum ketika diciptakan itu menjadi hal biasa mendapatkan pro dan kontra. Namun, pada kesempatan ini ketika KUHP disahkan, ini sangat amat banyak menuai pro kontra, menjadi polemik dan sangat menjadi topik yang hangat di sosial media khususnya. Maka dari itu, saya akan memaparkan KUHP dengan sistemik dan struktur, mulai dari apa itu KUHP, urgensi, fungsi KUHP, pasal yang mungkin kita anggap bermasalah, serta solusi dan tanggapan kita, lalu dalam garis besar yaitu kekhawatiran masyarakat. KUHP. KUHP secara singkat adalah buku pedoman atau buku panduan pemerintah dalam menegakkan proses pemidanaan di Indonesia. Berbeda dengan KUHP adalah hukum untuk mengatur perbuatan apa saja yang dilarang serta berisi ketentuan sanksi ancaman pemindahannya. KUHP adalah hukum yang mengatur tata cara sidang dan mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia. Jadi, KUHP berbicara tentang perbuatannya, lalu KUHP berbicara tentang proses pemidanaan perbuatannya. Lalu pertanyaannya, apakah KUHP perlu diperbaharui? Jika kita melihat secara objektif bahwa KUHP terakhir itu dibuat pada tahun 81. Sekarang kurang lebih KUHP berumur 43 tahun. Maka secara objektif kita berpendapat bahwa pembaharuan KUHP sekarang adalah bentuk dari ide yang cemerlang, ide yang bagus, karena perlunya adaptif, perlunya relevansi terhadap zaman sekarang yang amat mungkin berbeda pada zaman dulu, dan banyak yang tidak termuat pada KUHP di tahun 81. Maka pembaruan KUHP adalah bentuk ide yang bagus. Namun, kita tidak cukup pada ide yang bagus. Kita berbicara bagaimana teknis pelaksanaannya, pembuatannya, prosesnya dalam pembuatan KUHP. Maka kita akan membahas hal tersebut. Bagaimana proses pembuatannya dan pelaksanaannya dari KUHP itu sendiri. Maka menuai banyak kecemasan masyarakat. Maka dari itu, saya akan membahas beberapa pasal yang mendapatkan pro dan kontra. Sebenarnya mungkin lebih dari ini, bahkan banyak lainnya yang menuai pro kontra. Namun pada kali ini saya akan membahas hanya 4 kategori saja. Yang pertama, penyadapan, penangkapan, penyitaan, dan pemblokiran. Penyadapan memang diatur oleh KUHP baru ini, pada pasal 1 ayat 36 dan pasal 136. Pada pasal 1 ayat 36, penyadapan secara singkat adalah kegiatan menyerap atau mendengarkan atau merekam dan lain sebagainya terkait informasi seseorang, yang dimana pada ayat ini
bahwa penyadapan akan dilakukan secara rahasia atau dalam kata lain secara hati-hati. Lalu, pada pasal 136 memang secara diksi tertuai bahwa penyadapan ini akan diatur oleh UU penyadapan tersendiri. Namun pertanyaannya, ketika UU-nya saja belum ada, produk hukumnya belum ada, pertanyaannya apakah kegiatan penyadapan ini akan tetap dilakukan? Namun pada faktanya peraturan penyadapan itu sendiri terkait undang-undangnya belum dibuat, belum ada produk hukumnya. Lantas apa panduan, apa pedoman ketika kegiatan penyadapan ini tetap dilakukan? Lalu maka dari itu ini sangat menuai pro dan kontra masyarakat. Logikanya kita melakukan penyadapan ketika aparat atau yang berwenang melakukan penyadapan terhadap tersangka atau kita, namun tidak ada undang-undang yang mengatur, apakah boleh seperti itu? Lalu setelah penyadapan ada yang menuai juga kekhawatiran dari masyarakat, yaitu terkait penangkapan. Nah, pada pasal 5 ayat 2 memang tertera bahwa di situ penangkapan bisa dilakukan atas kepentingan penyidik dan perintah penyidik. Jadi penangkapan bisa dilakukan untuk kepentingan penyidik dan perintah penyidik. Lalu pada pasal 93 sama juga tertera, teman-teman boleh cross check bahwa di situ tertera penangkapan bisa dilakukan atas kepentingan penyidik dan perintah penyidik. Jadi hanya dasar dengan jika kita hanya terpacu oleh pasal tersebut, memang boleh penangkapan dilakukan karena kepentingan penyidik dan hanya sebatas perintah penyidik. Namun teman-teman, ketika kita baca lebih dalam, ada di pasal 94 bahwa penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Bukan 2 barang bukti, tapi 2 alat bukti. Jadi ketika teman-teman mungkin nanti ditangkap, namun yang menangkap tidak punya dasar oleh 2 alat bukti, teman-teman bisa menggugat balik bahwa jika tidak ada 2 alat bukti yang memenuhi, maka tindak penangkapan oleh penyidik tidak akan bisa sah. Setelah penyadapan dan penangkapan yang sama atau yang lagi membuat kecemasan masyarakat lagi dan lagi adalah terkait penyitaan dan pemblokiran. Penyitaan dan pemblokiran memang diatur dalam KUHP baru pada pasal 120 ayat 1. Dalam keadaan mendesak, penyitaan bisa dilakukan tanpa seizin ketua pengadilan. Lalu pada ayat 2 berisi bahwa keadaan mendesak adalah keadaan yang dimaksud berikut. Pertama yaitu letak geografis yang sulit dijangkau, tertangkap tangan, lalu ada ancaman serius, lalu ada benda dan aset yang mudah dijangkau. Lalu pada huruf terakhir itu di huruf F ada kalimat menyatakan bahwa situasi berdasarkan penilaian penyidik. Bukankah ini menjadi problem yang pro kontra, apalagi menjadi kecemasan masyarakat bahwa dalam diksi situasi berdasarkan penilaian penyidik, situasi seperti apa ini maksud? Bahwa penilaian penyidik berarti berdasarkan kebenaran subjektif. Inilah yang menjadi pro kontra masyarakat. Khawatir bahwa situasi yang mungkin saja belum masuk pada indikator keadaan mendesak, namun dinyatakan sebagai penilaian sendiri sebagai situasi mendesak, maka diperlukannya indikator matriks untuk menyatakan bahwa keadaan mendesak seperti ini. Maka ketika suatu keadaan sudah memenuhi indikator yang dimaksud, maka baru bisa dinyatakan sebagai keadaan mendesak. Maka dari itu dibutuhkannya indikator dan matriks tertentu untuk menyatakan keadaan mendesak itu sendiri. Kesimpulan dari semua hal yang sudah kita bahas dari awal terkait KUHP baru ini yang baru disahkan,
maka kita bisa mulai melihat dari pasal penyadapan, pasal penangkapan, pasal penyitaan dan pemblokiran yang sudah kita bahas, bahwa benar memang pada faktanya ini menuai kecemasan pada masyarakat, karena memang ini menjadi polemik di sosial media, dibahas di mana-mana, baik dari influencer, masyarakat pada umumnya, ataupun tenaga ahli. Maka dari itu, sebenarnya dalam proses produk hukum adalah produk yang diproduksi oleh lembaga yang berwenang dengan syarat melewati proses-proses yang harus dilewati, seperti meaningful participation dan lain sebagainya. Nah, pada realitanya pembuatan atau proses pembuatan produk hukum di Indonesia itu memang terkadang dibuat dulu produknya, lalu baru diperkenalkan kepada masyarakat, sehingga ketika masyarakat mengkritisi, ketika masyarakat menilai dan merevisi produk hukum yang telah dibuat, seringkali dianggap sebagai kontra terhadap pemerintah. Sebenarnya dalam negara hukum, dalam memproduksi produk hukum itu harus melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya, bukan dilibatkan setelah pembuatan produk tersebut. Jadi kita semestinya terlibat dalam proses pembuatannya sebelum produk tersebut disahkan, sebelum produk tersebut dikeluarkan, agar ketika mengkritisi dan merevisi produk hukum tersebut kita tidak terdengar sebagai kontra. Namun pada sebenarnya realitanya seringkali yang terjadi adalah demikian. Kita mengkritisi produk hukum yang sudah disahkan, kita tidak tahu bagaimana prosesnya, kita tidak tahu bagaimana pembuatannya. Lalu maka dari itu pentinglah, amat pentingnya kita sebagai warga negara yang kritis dan cerdas terhadap melek terhadap politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah, agar kita tidak menjadi warga negara yang bodoh. Esok hari adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami?